Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Putri Apriani dari kelas 1B ingin menjelaskan mengenai metode pemisahan campuran mata kuliah Kimia Teknik di bawah bimbingan Ibu Erni Yustisiani SPD MSc. Baik, langsung saja. Apa itu campuran? Campuran adalah materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang dapat dipisahkan secara fisika. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya seperti air garam, sirup, udara, dan semen. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran ini adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna, seperti campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Adapun metode-metode pemisahan campuran, yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel pada zat-zat yang bercampur dalam penyaringan. Penyaringan dilakukan untuk memisahkan zat dari suatu campuran. Prinsip kerja penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur, umumnya untuk memisahkan padatan dari cairan. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan ialah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil, tetapi menahan partikel yang lebih besar seperti tisu. Tisu dapat dilalui air, namun akan menahan partikel yang lebih besar seperti pasir. Dalam penyaringan, ada beberapa istilah antara lain filtrat dan residu. Misalnya, kita menyaring dari campuran air dan pasir. Pasir yang tertinggal pada kertas saring itu merupakan residu, dan air yang melewati penyaring itu disebut dengan filtrat. Filtrat merupakan suatu zat yang bisa larut atau bisa melewati penyaringan, sedangkan residu adalah zat yang tidak bisa larut atau tidak bisa melewati penyaringan. Metode yang kedua adalah sentrifugasi. Metode ini dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran tersebut memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campuran itu lebih sedikit. Sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal atau gaya berputar untuk pemisahan campuran dengan menggunakan mesin sentrifugal atau mesin pemutar. Contohnya seperti memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Nah, metode yang ketiga adalah kromatografi. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium yang diam ketika dialiri suatu medium yang gerak. Contohnya, biasa digunakan untuk memisahkan berbagai zat warna, untuk tes urin, untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang, atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Yang keempat adalah destilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap, setiap zat akan berpisah. Contohnya, destilasi minyak bumi adalah proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan sehingga menghasilkan beberapa fraksi yang sesuai dengan titik didihnya. Fraksi atau komponen yang memiliki titik didih terendah berbentuk gas, sedangkan komponen yang memiliki titik didih tertinggi berbentuk padat. Metode yang kelima adalah evaporasi atau penguapan. Pemisahan zat padat atau zat larut dari zat cair, yaitu pelarut, dalam larutan dengan memanaskan larutan hingga pelarutnya menguap. Kelemahan metode ini adalah tidak cocok digunakan untuk zat pelarut yang mudah terdekomposisi atau ikut menguap ketika dipanaskan. Contohnya menghasilkan garam dari air laut dengan panas sinar matahari. Metode yang terakhir adalah metode pengayakan. Pada metode ini, pemisahan zat-zat padat berdasarkan perbedaan ukuran partikel zat, di mana partikel-partikel yang berukuran lebih kecil dapat lolos melewati lubang ayakan, sedangkan partikel-partikel yang lebih besar akan bertahan pada ayakan, pada ayakan. Contohnya mengayak pasir untuk memisahkannya dengan kerikil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.